Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfi antas safi la sifan illa sifauka sifan la yughdilus saquma. Selamat malam para run lovers, mitra-mitra, klien-klien, kolega-kolega, dan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara yang mengikuti perkembangan Dr. Run Law Firm, dan juga para kalangan lain yang senang dan atau yang membenci Dr. Run. Alhamdulillah semuanya sudah saya maafkan, karena saya percaya bahwa orang yang menghinakan orang lain belum tentu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimuliakan Allah pasti akan dimuliakan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya kembali mengupdate. Sebenarnya saya sudah berupaya untuk tidak update terlalu cepat. Cuma karena situasinya mengharuskan saya mengupdate, mengcounter untuk tidak berita ini menjadi bias dan tidak terkontrol. Maka saya memberikan klarifikasi dan counter terhadap informasi yang beredar. Pertama, tentang preskon saudara Rudi Kabunang. Saudara Rudi Kabunang, saya sudah dengar preskon saudara. Dan dengan terang saudara mengatakan dan mengakui bahwa ada yayasan YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun, dan YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Jadi YPPIC dengan YPUIC. Nah, saudara adalah kuasa hukum dari YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Sedangkan saya berada di lembaga pendidikan di bawah Yayasan YPUIC, yaitu Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, yang berdiri tahun 1956 atau 59. Jelas ya? Nah, jadi statement saudara sudah bagus, tidak mengarah lagi ke saya gitu, tapi mengarah ke universitas. Ayo saudara kejar universitasnya. Dan saya sudah koordinasi dengan pihak yayasan YPUIC yang menaungi universitas di mana saya kuliah, dan juga rektorat dan juga biro rektor, bahwa insya Allah mereka akan preskon. Dan ini peluang bagus untuk mata Menteri Pendidikan dan Dirjen Dikti melihat keabsahan. Apakah surat 199 itu benar atau tidak. Dan kalau ada masalah di tingkat yayasan, bukan berarti urusan saya. Saya ini belajar dari uang kuliah, mengikuti proses sampai saya skripsi, sampai keluar tanda lulus dari universitas dan ijazah. Jadi bukan kewenangan saya. Tetapi kalau nanti pihak yayasan minta bantu saya akan bantu mereka untuk mengungkap kebenaran itu. Karena itu, saudara jangan menimbulkan besok-besok saudara mengatakan tadi bahwa seluruh produk yang keluar dari yayasan yang bukan di bawah YPPIC itu salah dan itu tidak berkekuatan hukum, bahkan melanggar hukum. Itu keliru besar. Besok kami mahasiswa akan mengejar saudara loh. Kenapa? Karena kami nggak ada urusan di Medan ini. UISU itu juga kemarin sempat dualisme. Nggak ada hubungannya dengan mahasiswa. Yang harus berurusan itu adalah yayasan.
Tapi setahu saya, yayasan di mana saya kuliah itulah yang absah, yaitu di Buaran. Tentang data, pangkalan data itu masih offline, dalam pengertian mereka masih manual. Tapi tentang itu nanti kita lihat. Karena saya belum menerima kuasa, dan kuasa hukum yayasan kami sudah ada. Biar mereka akan berbicara. Kalau saya diminta bantuan, saya akan bantu dan akan saya pelajari. Jadi Rudi Kabunang, saya ingatkan, silakan Anda tracking. Nah, kemudian saya ingatkan bahwa, dan saya apresiasi bahwa Pak Presiden KAI ORI, Pak Cucu, sudah memberitahu ke saya bahwa tim verifikasi untuk data-data atau dokumen saya sudah dihentikan. Karena saya dengan berat hati minta maaf kepada Pak Cucu dan Pak Ibrahim selaku Sekum, saya melabuhkan hati saya ke Peradi Bersatu. Karena apa? Karena saya tidak nyaman dengan orang-orang seperti yang suka lagi, maaf ya, ingin ngomong A, ngomong B kayak Rudi Kabunang. Saudara Rudi, janganlah sampai orang menduga saudara itu pansos, sampai orang menduga, nanti jangan orang menduga saudara itu nggak menghargai presiden. Sekum, kasihan, beliau itu pemimpin yang luar biasa loh. Nah, jadi Rudi, saya kira silakan sebagai kuasa hukum, dan berdoa saya supaya saya juga jadi kuasa hukum pihak YPUIC. Kalau itu terjadi, YPPIC, saya UPIC, kita tarung. Senang saya Rudi. Oke? Nah, untuk Rudi itu, jadi tentang ijazah saya, keabsahan saya, jelas bukan ke saya lagi arahnya, tapi ke banyak orang yang produk. Nah, tunggu statement saudara itu, karena pengacara bukan menyimpulkan, Pak. Jadi kalau saudara mengatakan seluruh produknya tidak sah termasuk ijazahnya, belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan kepada yayasan dan mengatakan bahwa ijazah kami palsu. Saudara nggak berwenang mengatakan itu. Nah, besok akan ada orang yang melaporkan saudara, jangan salahkan saya. Dan tidak tertutup kemungkinan saya juga akan melaporkan saudara. Oke. Yang kedua, Uya, kau tuh ada aja yang kau undang orang. Titislah. Titis itu kuasa hukum dari Cik Maimunah. Yang kasusnya saya menangkan di Mahkamah Agung. Dan si terdakwa itu sudah dihukum. Final. Inkrah 3 bulan penjara. Titis ngomong ABC. Angkatlah bahwa Rasman itu memenangkan kasus itu. Karena Titis ini disebut-sebut, diduga ini orang yang katanya paling kuat. Kalah tuh dibuat Rasman. Angkatlah itu. Saya kan nggak mau aja cerita berapa banyak kasus yang saya menangkan, bos. Nah, yang kedua, tuh Ibu Ratna Juwita Nasution, klien saya, dengan orang-orang yang diduga korban dari Titis, itu akan datang ke Uya-Kuya. Nah, mereka sudah saya kasih nomor teleponmu. Dennis juga, kalau mereka nelpon minta diundang, harus kau undang untuk keberimbangan informasi. Tuh, ya, jadi Titis itu mestinya dia malu. Kliennya kalah di Mahkamah Agung saya buat. Kuasa hukumnya saya. Kok dibilang ini ABC? Nah, sudah. Jadi itu ya. Jadi orang sekarang mikirnya gini. Kalau ada acara Uya-Kuya, pasti ujung-ujungnya Rasman. Nah, sampailah sore tadi ya Rahmat ya. Sampai sore tadi, ini tim saya, ini klien saya. Uya-Kuya mau sampai buat acara, kayaknya itu kayak dialog gitu ya. Preskon tapi semi dialog ya. Saya berpikir gini, ya Allah, memang Engkau Maha mengangkat derajat manusia. Iya dong. Setiap hari orang mikirin Rasman. Bagaimana menjatuhkan Rasman? Barangkali ya. Jadi saya teringat begini. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Dan saya mulai teringat ketika Rasulullah akan hijrah dari Mekah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah mengembangkan Islam, mensyiarkan Islam, mentauhidkan orang-orang kafir Quraisy. Dia menganggap dirinya gagal sampai Allah mengutus Jibril untuk perintah hijrah.
Ketika hijrah, orang yang pertama yang mengakui kerasulannya selain dari Siti Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Rasulullah mengambil konsep hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan kilometernya, saya sudah tanya kemarin kepada mutawif kami, itu lebih kurang 420 kilometer dari Makkah ke Madinah. Ketika akan meninggalkan kota Makkah, Rasulullah menangis. Dia menangis kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai kekasih Allah, kenapa engkau menangis? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, 13 tahun saya berjuang di kota Mekah, kota kelahiran saya ini. Saya hanya dapat sekian orang pengikut yang sedikit sekali. Tapi karena perintah saya harus hijrah ke Madinah, maka saya memberi nama kota ini menjadi kota atau tempat ini jadi Bakkah. Jadi Makkah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Bakkah. Bakkah itu artinya menangis.